Bisa. Tunggu agak grogi Mas. Gak apa-apa, Udah. nanti dikat aja. Kita ngobrol santai aja Pak. Iya Pak. Agak grogi dikit nih. Halo sahabat Lepmania, kembali lagi di Lepmania Talk bersama saya Norensa Fitri. Di episode 14 kali ini kita akan membahas mengenai instrumen HPLC. Mungkin sahabat Lepmania di sini sudah pada tahu mengenai instrumen HPLC ini merupakan instrumen yang digunakan untuk memisahkan analit dari senyawa-senyawa. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Haditya, teknisi HPLC dari PT Ditek Jaya. Apa kabar Pak Haditya? Ya, alhamdulillah baik untuk hari ini. Oke, jadi kan kita hari ini mau bahas mengenai HPLC nih Pak ya. Ya. Jadi kita udah banyak pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat Lepmania di rumah semuanya nih Pak. Mungkin dari pertama Pak ya, dari basic dari HPLC kan kita harus tahu dulu Pak ya, cara kerja dari HPLC ini tuh bagaimana. Mungkin boleh Pak dijelaskan bagaimana sih Pak cara kerja dari HPLC? Ya. Oke, kalau untuk dari cara kerja dari HPLC itu sendiri, seperti yang kita ketahui, itu untuk prinsip kerjanya HPLC itu adalah untuk memisahkan komponen-komponen dari analit di dalam suatu campuran dengan metode pemisahan gitu. Pemisahannya itu bisa tunggu agak grogi Mas. Gak apa-apa, Udah. nanti dikat aja. Kita ngobrol santai aja Pak. Iya Pak. Agak grogi dikit nih. Jadi kalau untuk prinsip dasar HPLC itu adalah pemisahan dari komponen-komponen analit dalam satu campuran. Nah, itu dia berdasarkan ke pemisahannya itu, teknik pemisahannya itu ada 3 jenis. Yang pertama berdasarkan kepolaran, yang kedua berdasarkan particle size-nya, yang berikutnya itu arus listrik yang ada di dalam komponen tersebut. Nah, yang umum kita jumpa itu adalah yang pemisahan berdasarkan kepolarannya, itu yang umum alat-alat yang ada di lab pada saat ini. Nah, jadi kalau untuk dari cara kerjanya, itu dari prinsip pemisahan itu dibantu oleh fase gerak dan fase diamnya. Nah, jadi untuk fase gerak ini nantinya yang akan membawa campuran yang kita jadikan sampel itu untuk masuk ke dalam fase diam, dan di fase diam akan dipisahkan. Nah, mulai dari fase gerak itu dia akan dialirkan ke dalam sistem dengan bantuan modul pompa. Nah, jadi modul pompa ini nanti yang akan meneruskan ke bagian injektor, dan di injektor kita lakukan untuk proses injeksi dari sampel atau standarnya, dan setelah dari injektor akan diteruskan ke bagian kolom untuk dipisahkan, dan output dari kolom akan dibaca oleh detektor. Jadi untuk cara kerja HPLC hanya untuk pemisahannya saja. Nah, dan setelah dari detektor itu adalah diteruskan ke PC dan ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Nah, jadi kromatogram itu kan nanti bakalan ada peak-nya ya. Iya. Nah, jadi jumlah peak-nya itu menunjukkan banyak komponen dari analit yang terdapat dalam campuran yang kita injekkan tersebut. Oh, berarti kalau misalnya tadi untuk pemisahannya itu di kolom Pak ya? Setelah Iya, di kolom pemisahannya nanti itu di ada kolom. yang tadi kepolarannya, terakhir nanti yang sudah mungkin yang tertahan ya, Yang terus itu tertahan di baca kolom. di kromatogram gitu Pak ya? Iya, terbaca di kromatogram. Nah, jadi itu yang mengakibatkan nanti pada saat pembacanya itu waktu keluarnya jadi berbeda-beda masing-masing analit. Oh, seperti itu. Tadi terkait sampel Pak ya, terus kan Hmm. pasti kan HPLC kan dilakukan di pengujiannya itu apa aja Pak ya, kalau boleh tahu, sama sampel yang dipakai yang bisa dianalisis dengan HPLC ini tuh apa? Kalau untuk sampel yang dianalisis sama HPLC itu ruang lingkupnya banyak banget. Yang paling umum itu adalah dipakai di lingkungan farmasi. Iya. Nah, itu kalau di lingkungan farmasi itu adalah untuk analisa dari obat ya. Nah, apa aja kandungan yang terdapat dalam obat, terus konsentrasinya berapa. Nah, itu kalau yang untuk di obat. Terus yang berikutnya itu adalah di pangan. Di pangan itu kalau di di Balai POM tuh kita sering lihat itu ada lab pangan. Nah, jadi dia tuh yang dicek di sana itu adalah kayak pewarna, terus pengawet, terus gulanya berapa gitu.
kadar gula yang ada di dalam sampel yang nantinya bakalan diuji sama mereka gitu. Nah, terus yang berikutnya itu forensik. Nah, forensik itu yang paling sering itu yang untuk kayak pengecekan narkotika. Nah, itu bisa digunakan dengan menggunakan HPLC juga untuk analisanya. Nah, terus berikutnya itu di bidang yang untuk pertanian, pestisida. Nah, itu juga bisa dicek menggunakan HPLC. Jadi dicek kandungan pestisidanya ini di masih di ambang batas yang diizinkan oleh Kementerian Pertanian atau bukan gitu. Kalau misalnya dari jenis sampelnya Pak ya, itu kayak harus pekat kah atau bentuk cairannya kayak yang terlalu kental gitu, itu masih bisa masuk nggak Pak di analisis HPLC?